Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladina wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqi'una fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil wa bis sanad muttasil al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa adaman naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa berkhusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasluk wa tanaza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan sihatan tamman lana wa la siyama jamaah Al-Kautsar wa bil khusus Bapak Haji Wiharto. Isfidna ya Syafi, isfidhu ya Syafi, anta Syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asrul muslimin wal muslimat rahimahullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, pengurus yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya sehat, amin, panjang umur, amin, kuat iman, amin, giat beribadah, amin, banyak rezekinya, amin, maju usahanya, amin, hidupnya berkah, amin, keluarganya sakinah, amin, bisa husnul khatimah. Ucapkan syukur alhamdulillah Pak Haji Wiharto telah kembali bersama kita. Semoga sehat terus sampai halaman 118. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bil-mu'jizati al-kutub wal-kutub al-karimah wa ismatul ladhi likulli muslimah. Dalam bait ini muslim menjelaskan bahwa para nabi diperkuat dalam
pengakuannya menjadi nabinya dengan mukjizat sebagai tanda penghormatan dari Allah. Yang disebut mukjizat itu adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan sehingga orang-orang tidak akan menandinginya serta tidak akan ada yang bisa menyerupainya, baik dari ucapan seperti Al-Quran atau perbuatannya seperti keluarnya air dari jari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan dari perbuatannya seperti tidak membakarnya api kepada Nabi Ibrahim. Maka wajib bagi kita meyakini bahwa Allah wajib menjaga para nabi. Yang dimaksud wajib di sini yaitu tidak akan pisahnya penjagaan Allah dari para nabi. Maksudnya di mana ada nabi pasti Allah akan menjaganya. Wa khusu khairul khalqi qad tamamma bihi jami'a rabbuna wa amama ba'as bi'satahu basyaruhu la yunsahu bighairihi hayyaz zamani yunsahu. Dalam bait ini Muslim akan menerangkan tentang keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muslim berkata, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya makhluk. Beliau sudah diberi keistimewaan itu Allah telah menyempurnakan kepada seluruh para nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk di manapun berada. Dan dikarenakan Nabi Muhammad SAW merupakan panutan para nabi, maka syariatnya pun penutup para nabi, maka syariatnya pun atau peraturan Allah yang dibawanya itu tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Sedangkan syariat para nabi terdahulu dengan datangnya nabi-nabi selanjutnya, syariat tersebut suka diubah. Tapi syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak akan diubah sampai nanti zaman ini hilang atau kiamat. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil mu'jizati atuddu takarruman. Dengan berbagai mukjizat mereka telah diberi kekuatan sebagai penghormatan. Jadi nabi-nabi itu ada yang dilengkapi Allah dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Nanti akan dibahas ini. Kejadian alam yang untuk terjadinya bersalahan dengan hukum alam yang ada. Misalnya, kalau ada orang terkena api panas, itu biasa, tidak aneh. Itu hukum alam yang berlaku. Tapi kalau ada orang dibakar api nggak panas, itu baru mukjizat. Bapak punya tongkat, tongkat bapak pindahin dari satu ruang ke ruang lain, bentuk, isi dan sifatnya tetap, itu tongkat biasa. Tapi kalau tongkat yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain berubah bentuk dan isinya, itu baru mukjizat. Contohnya tongkat Nabi Musa. Kalau dibakar nggak apa-apa Nabi Ibrahim, itu mukjizat. Kalau kitab suci lain ada yang berubah, Taurat, Zabur, Injil itu ada sudah berubah, tidak ada yang asli. Tapi kalau Quran dulu, sekarang, besok nggak akan berubah. Itu mukjizat. Kenapa ada mukjizat? Takaruman, sebagai bentuk penghormatan Allah kepada Nabi dan Rasulnya.
Wa ismatul bari likullin utimah. Dan bermula memeliharanya Allah yang maha pencintai itu, maha pencipta, kepada para nabi itu dipastikan. Jadi nabi-nabi itu dijaga oleh Allah dari berbuat dosa, dipelihara Allah dari berbuat maksiat. Semua nabi. Sampai situ. Dalam bait ini musannif, penulis kitab, menjelaskan bahwa para nabi diperkuat dalam pengakuannya menjadi nabinya dengan mukjizat sebagai tanda penghormatan dari Allah. Misalnya nih, untuk meyakinkan orang bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, Allah melengkapi Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Mukjizat yang tertulis itulah Quran tertulis. Mana buktinya Quran mukjizat? Gak pernah ada orang komplain bosan baca Fatihah. Ada nggak? Ada. Meskipun tiap hari dibaca Fatihah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, dibaca Fatihah aja, orang nggak pernah bosan. Kenapa? Yang mukjizat. Ada ayat yang diulang berkali-kali sampai 31 kali, tak Rahman, tapi orang nggak bosan. Babi ayyi ala'i rabbikuma. Profesor Rahman mengatakan meskipun diulang sampai 31 kali, tapi setiap kalimat itu punya makna yang berbeda-beda. Kalimatnya sama, tapi isinya beda, kandungannya beda. Kenapa? Itulah mukjizat. Yang disebut mukjizat itu, sekarang dikasih tahu, adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan. Tadi, kalau dibakar panas biasa. Kalau ada orang dibakar nggak panas, baru luar biasa, itu mukjizat. Kalau ada orang jalan kaki di atas tanah biasa, tapi kalau ada orang bisa terbang ke langit, baru luar biasa tuh. Itu kan mukjizat. Sehingga katanya orang-orang tidak akan katanya menandinginya, serta tidak akan ada yang bisa menyerupainya. Nggak bisa nandingi. Siapa bisa nandingi Nabi Muhammad bisa ketemu Allah? Nabi sebelumnya pernah ada naik ke langit, tapi sampai sekarang nggak turun lagi. Nabi Isa naik ke langit nggak turun-turun. Iblis naik ke langit nggak balik-balik. Jadi beda, nggak ada bisa nandingin. Baik dari ucapan seperti Al-Quran atau perbuatannya seperti keluarnya air dari jari-jari Nabi. Nabi pernah sholat asar di satu tempat di mana para sahabat juga mau bersiap-siap wudu, terus ternyata nggak ada air. Gimana Nabi? Nabi mencelupkan tangannya ke dalam wadah, diangkat tangannya keluar dari sini, air. Tahu katanya, wudu semua. Ada 100 lebih orang. Kalau tangan bisa keluar air, kalau bukan mujizat mana bisa. Dan mujizat hanya diberikan pada Rasul, bukan pada orang biasa. Sehingga salah kalau orang bilang, misalnya ada orang sakitnya sudah berobat kemana-mana, terus gimana kabarnya? Ya cuma mujizat aja yang bisa menyembuhkan saya. Tidak bisa. Mujizat cuma pada Rasul. Kalau bukan Rasul tidak ada mujizat. Bisa tangkap ya? Nah, ada mujizat. Nah, nanti di bawahnya ada karomah. Karomah itu para wali.
khariqul adah, wali gitu. Misalnya Sunan Bonang, pendengar nggak? Ketika di tepi pantai dilihat ada orang tergeletak terdampar dalam keadaan pingsan. Nah, Sunan Bonang kemudian dengan menggunakan tongkatnya menyentuh orang itu. Dengan kuasa Allah, orang yang tadi terkapar pingsan itu mendusin. Ditanya, dari mana? Oh, saya pendeta muda dari Campa. Dulu kan, belum Kamboja, itu Campa namanya. Di Campa. Ada apa kemari? Mau nyari orang namanya Bonang. Buat apa mau cari Bonang? Saya kalau ketemu dia, saya mau berdebat sama dia soal Tuhan. Kalau saya kalah, saya ikut dia. Kalau dia kalah, dia mau ikut saya. Kitab saya, buku-buku saya habis katanya, tenggelam di tengah laut. Jadi rupanya dia naik perahu, perahunya terbalik sebelum sampai Tuban. Mana Tuban, Jawa Timur ya? Sebelum sampai Tuban terbalik dia, gitu. Habis semua tuh katanya, nggak ada satu pun saya. Bagaimana saya mesti berdebat sama Bonang katanya. Itu orang itu kemudian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim menancapkan tongkatnya, gitu. Di tepi laut itu, tongkatnya angkat, ditusuk, ditancapkan, dicabut, keluar air tawar di laut seberang itu. Dari air yang keluar itu tiba-tiba keluar bukunya satu-satu tuh. Nah, ini kitabnya orang itu. Oh, ini buku saya nih, kitab saya nih. Ambil satu-satu, dia sibuk ngumpulin kitabnya. Gitu. Nah, pada waktu dia sibuk ngumpulin kitabnya, orang yang menancap itu jalan, dikejar sama itu. Siapa kamu katanya? Saya Bonang. Udah, nggak jadi debat deh. Saya ikut kamu aja kan gitu, masuk Islam dia. Kenapa? Itu khariqul adah. Jadi berbeda dengan kebiasaan. Itu karomah namanya. Kalau ada orang biasa tapi punya keistimewaan, punya kelebihan dibandingkan orang biasa yang lainnya, namanya ma'unah. Itu kan apa? Seorang yang soleh, doanya makbul itu ma'unah. Tapi ada orang bukan Islam, tapi punya kelebihan, punya keistimewaan, keunggulan. Misalnya bukan Islam, dia tidak konvertil misalnya. Itu istidraj. Jadi ada mukjizat. Ada kalau mukjizat ini untuk Rasulullah. Rasulnya Allah itu. Kalau karamah para wali Allah, wali Allah. Kalau ma'unah orang soleh. Kalau istidraj, beda ya.
Ini nggak bisa dimiliki nih, kecuali Rasul. Kalau ini wali, ini orang soleh. Nah, kira-kira kalau kelas-kelas kita di sini nih, rajin ibadah, doanya makbul, tuh ya, ilmunya banyak di sini. Nah kalau yang kafir di sini. Nah, mujizat ini, takarruman namanya. Penghormatan dari Allah. Apa tujuannya mukjizat itu? Nah, ada tujuannya, ada al-gharadnya. Tujuannya betul. Ya. Meyakini yang bersangkutan Rasul. Kalau nggak ada kelebihannya orang nggak percaya dong. Makanya bisa ada kelebihan. Nah, kelebihan itu mukjizat itu yang tidak dimiliki orang biasa. Supaya apa? Supaya orang yakin ini Rasul nih. Apa contohnya? Nah, contohnya Nabi Ibrahim dibakar dan mempan ketika oleh Raja Namrud diputuskan untuk dihukum mati. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu gak suka dengan masyarakat yang menyembah berhala. Malam-malam Nabi Ibrahim bawa kampak, berhala yang ada itu di lapangan malam-malam hancurin semua. Disisain satu yang paling gede, disisain. Nah, terkampaknya disambut itu di pundak yang paling gede. Pagi-pagi Raja Namrud mau sembahyang kalau bahasa kita, menyembah berhala. Itu, wah, Tuhan kita hancur. Tuhan bisa hancur. Marah. Kerjaan siapa nih? Gitu. Ustaznya bilang, di sini ada Tuhan Raja, ada anak muda yang gak suka dengan Tuhan kita. Siapa itu? Ibrahim? Tangkap. Tangkap. Nah, waktu ditangkap, ditanya, kenapa kamu berusaha teman-teman kamu menghancurkan Tuhan? Kenapa Anda tanya ke saya? Kenapa Anda dulu saya? Coba dong tanya sama yang itu, yang paling gede. Karena tampaknya di pundaknya. Kalau dia ngomong Tuhan bisa ngomong dia. Marah Namrud gitu. Karena nggak punya hujah lain, nggak punya argumen lain. Kata Nabi Ibrahim, kalau emang dia Tuhan dia bisa jawab itu. Marah Namrud, karena marah kamu dihukum mati. Caranya dibakar itu. Disiapkanlah api unggun yang besar. Nah, Nabi Ibrahim sebelum dilentingkan dilempar ke nalau apinya itu, turun malaikat Jibril yang memerintahkan Nabi Ibrahim supaya pakai gamis, gitu. Dipakaikanlah gamis, dilentingkanlah sampai di tengah lautnya api yang membesar itu. Nabi Ibrahim di dalam api itu tenang aja. Apinya padam, Nabi Ibrahim masih hidup, segar bugar. Malah kedinginan. Ternyata Allah ikut campur situ. Begitu dilentingkan Allah, ya nar, hai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu bardan, adem katanya. Wassalaman, menyelamatkan ala Ibrahim, pada Ibrahim. Allah bilang begitu api biar berkobar-kobar, adem, mujizat. Nah, gamisnya itu diturunkan kepada anaknya Ishak turunkan pada Yakub turunkan kepada Nabi Yusuf. Nah,
Nah, gamis itulah yang kemudian nanti ketika Nabi Yakub yang buta itu kemudian oleh Nabi Yusuf dibilang, tempel ini gamis ini ke muka bapak yang tiga, dia akan bisa melihat. Benar, tempelnya bisa melihat. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa juga dapat mujizat, dapat tongkat. Nabi Musa sudah kita tahu kan, hidup 4.000 tahun yang lalu, ini 3.000 tahun yang lalu. Kalau ini Nabi Ibrahim ini lahirnya di Ur itu Irak Selatan, Babilonia. Kalau ini 3.000 tahun yang lalu lahirnya di Mesir. Pada waktu Nabi Musa lahir, Fir'aun II itu sedang menjadi raja. Atas saran staf ahlinya, dulu staf ahli itu tukang sihir, bukan profesor. Tukang sihirnya, Tuan Raja, Anda menurut penglihatan saya akan tumpang kekuasaan Anda oleh seorang pemuda yang berasal dari Bani Israel. Mendelik Fir'aun. Apa iya saya bakal tumpang di kekuasaan saya? Ya katanya. Jadi gimana sekarang kamu? Setiap wanita yang hamil melahirkan bayi laki-laki dari Bani Israel bunuh, karena dia berpotensi akan menjadi penyebab tumbangnya kekuasaan Anda. Pas waktu itu Nabi Musa lahir. Ibunda Nabi Musa kemudian diberi ilham oleh Allah, hanyutkan anakmu ini ke Sungai Nil. Dihanyutkan dengan kotak yang bagus, dihanyutkan, nyangkut di pemandiannya istrinya Fir'aun. Lain-lain ngambil, dia coba lihat, bayi bagus banget nih, dibawa ke istana raja Fir'aun, dimintakan izin. Fir'aun memberi izin, boleh dirawat, dibesarkan di sini. Dibesarkanlah Nabi Musa di istana raja Fir'aun sampai jadi rasul. Ketika sudah jadi rasul, Allah bilang, ya Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa katanya, pergilah katanya menemui Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Nabi Musa disuruh menghadap Fir'aun, suruh menegur Fir'aun, jiper juga dia. Baca doa Nabi Musa, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkali-kali udah mantep baru berangkat menemui Fir'aun. Nabi Musa dilengkapi Allah untuk meyakinkan Fir'aun dengan tongkat yang bisa berubah dan jadi ular dan lain-lain. Ini Nabi Musa. Betul ya? Yang ketiga ini Nabi Isa. Nabi Isa diberikan Allah kelengkapan mujizat dan bisa menyembuhkan penyakit yang orang pada waktu itu tidak bisa sembuh. Dokter-dokter waktu tabib-tabib bisa juga ini. Nabi Isa bisa. Jadi mujizat disesuaikan dengan zamannya. Kalau ini zamannya tukang sihir, ya Nabi Musa dilengkapi dengan tongkat yang bisa mengalahkan sihir. Nabi Isa dilengkapi dengan pengetahuan tentang kedokteran yang oleh dokter masa itu nggak bisa diatasi. Nabi Isa bisa. Nabi Muhammad di Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah, kemampuan orang Arab sangat memuncak di bidang sastra. Orang Arab sana itu kalau ketemu ada namanya Abdul Walid. Dia kalau ketemu orang pantun dulu dia. Mau nanya berapa itu harganya nih, pantun dulu panjang, itu mas berapa duitan? Tapi pintar itu memainkan pantun syair itu. Allah melengkapi
Nabi Muhammad dengan Quran. Dan Quran mujizat sampai sekarang. Bedanya kalau ini udah meninggal nggak bisa dibuktikan tuh. Ini yang meninggal, tahu kata Nabi Musa nggak bisa dibuktikan. Masih ada sekarang di Istanbul, di Museum Istanbul. Udah nggak bisa lagi dipakai. Biar gini-gini juga nggak berubah jadi ular ya. Nabi Isa udah diangkat ke langit, mujizatnya udah nggak lagi bisa dibuktikan. Tapi Nabi Muhammad meskipun orangnya sudah wafat, sudah meninggal, tapi mujizatnya masih bisa dibuktikan. Itulah Quran. Makanya mujizat hanya diberikan pada Rasul. Jelas? Ini dia. Baik. Baik dari ucapan seperti Al-Quran atau perbuatannya seperti keluarnya air dari jari-jari Nabi, itu bukan dari perbuatannya, bukan Nabi Muhammad. Itu seperti tidak membakarnya api kepada Nabi Ibrahim, bukan karena Nabi Ibrahim, tapi karena kuasa Allah, karena mujizat dari Allah. Maka wajib bagi kita meyakinkan bahwa Allah wajib menjaga para nabi. Yang dimaksud wajib di sini yaitu tidak akan katanya pisahnya penjagaan Allah dari para nabi. Maksudnya di mana ada nabi pasti Allah akan menjaganya. Makanya katakan ismah, al-ismah min Allah. Nah, nabi-nabi ini diberikan ismah sama Allah nih. Nah, ini al-ismah. Al-ismah itu penjagaan. Nah, ada penjagaan tadi nih. Ketika Nabi Ibrahim sudah diputuskan untuk dihukum mati dengan cara dibakar, Allah selamatkan dengan tidak mempan dibakar. Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa, Nabi Muhammad juga begitu. Al-ismah min Allah. Terus kita bisa nggak dapat ismah? Bagus juga kalau bapak dan ibu suka banyak sholat duha. Ada kan? Ada kan? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a wal qudrata wal ismata. Nah, ismah itu pemeliharaan, proteksi, perlindungan gitu. Dulu sebelum dapat ismah, Nabi Muhammad itu kalau jalan dikawal sahabat. Jadi jalan dikawal gitu. Begitu dapat ismah, Nabi bilang kamu jalan duluan. Saya belakangan nggak apa-apa. Nanti anda dizalimi orang, enggak. Saya dilindungi Allah. Jadi Nabi yang ngawal para sahabat. Karena Nabi dilindungi Allah, dapat ismah. Jelas? Sampai situ ya. Wa khussa katanya. Dan diistimewakan khairul khalqi, Nabi yang terbaik. Ya, makhluk diantara segala makhluknya. Angkot tammama, karena sungguh Allah telah menyempurnakannya. Nabi Muhammad disempurnakan dibandingkan Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Nabi Muhammad paling sempurna. Bihi, kepada khairul khalqi itu al-jami' dan Tuhan kita Rabbuna wa ammama telah menjadikan beliau itu penyeluruh, sempurna. Contoh nih, kalau Nabi lain sabar, Nabi Muhammad sabarnya paling tinggi. Kalau Nabi Nuh ketika menghadapi umatnya itu sangat zalim umatnya, Nabi Nuh bilang, ya Allah,
binasakan mereka. Jangan kau sisakan barang satu pun bersama hartanya. Kalau disisakan tetapnya nanti akan kufur. Nabi Nuh, Allah mau menghabiskan, mau mengabulkan doa Nabi Nuh. Caranya apa? Allah perintahkan kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal, perahu besar. 5.000 tahun yang lalu dibikinlah perahu besar, dan anehnya bikinnya di atas bukit. Biasa orang kan bikin perahu di pinggir laut, dibikin di atas bukit. Istrinya ngasih komentar, innahu majnun, suami saya udah gila no. Gak boleh nih Bu ya, gak boleh mengomentari suami itu kayak gitu, gak boleh. Kenapa? Karena nggak sampai akalnya gitu. Ternyata Allah sengaja menyuruh Nabi Nuh itu ingin membuat kapal di atas bukit karena akan dibanjirin itu 7 hari 7 malam. Dari langit turun hujan 7 hari 7 malam. Dari bumi keluar air. Udah banjir gitu. Bapak bayangin, 7 hari 7 malam hujan dari langit, air bah dari dalam bumi, banjir. Makanya kita suruh bikinnya di atas bukit, karena Allah punya rencana sendiri tuh. Yang itu nggak dimengerti oleh istri dan oleh orang-orang tidak beriman. Allah hancurkan ke umatnya, binasa semua. Nah, beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ketika berdakwah ke Taif gitu, sampai di Taif Nabi Muhammad disambitin, dilemparin, dikatain majnun gitu. Nabi Muhammad berdoa, sudah berdarah-darah, kepalanya berdarah, tangan kaki berdarah, dilemparin batu oleh orang Taif. Nabi Muhammad sambil menyandar di bukit batu. Lalu datang malaikat Jibril, ya Muhammad katanya, berdoalah kepada Allah agar Allah izinkan aku mengangkat bukit ini. Saya mau tibanin nih, kata malaikat Jibril, kepada orang yang durhaka ini nih, yang melemparin kamu nih. Gimana katakan baca doa? Ternyata doanya Nabi tidak seperti diminta malaikat Jibril. Kata dia, Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah dosa umatku itu yang ngelemparin saya. Mereka begitu karena nggak ngerti ya Allah. Coba. Jadi lebih unggul ya Muhammad. Bisa tangkap ya? Makanya katakan qad tammama, sempurna. Wa ammama, dan sudah menyeluruh kemana-mana dibandingkan Rasul lain. Bi'tatahu fasyarruhu la yunsah. Putusannya katanya, maka syaratnya tidak akan dirubah nasah digairihi oleh yang lainnya katanya, hatta sehingga zaman yunsahu, sehingga zamannya katanya dirusak atau dihapus. Dalam bait ini musannif akan menerangkan tentang keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Musannif berkata, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk. Beliau sudah diberi keistimewaan itu oleh Allah. Allah telah menyempurnakan kepada seluruh para nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah kepada seluruh makhluk dimanapun berada. Jadi Nabi Muhammad itu dibandingkan Nabi lain beda. Kalau Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, tapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Jadi dari aspek dakwahnya skop dakwahnya lebih luas, paling luas malah. Dari aspek yang lain Nabi Muhammad lebih unggul. Dan dikarenakan Nabi Muhammad merupakan
penutup para nabi, maka syariatnya pun atau katanya peraturan Allah yang dibawa itu katanya tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Sedangkan syariatnya para nabi terdahulu dengan datangnya Nabi Muhammad, selanjutnya syariat tersebut suka diubah. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang Nabi Muhammad ini keunggulan Muhammadun. Ini sempurna nih, satu sempurna lingkup dakwahnya. Gimana sempurnanya? Kalau Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam. Nih. Yang kedua, syariatnya. Kalau syariat Nabi Muhammad itu sampai kiamat nggak dihapus. Tapi syariat Nabi-Nabi yang lalu sudah dihapus, ada yang masih dipertahankan. Syariat itu ada dua nih. Syariat sebelum Rasulullah, syariat setelah Rasulullah. Syariat sebelum Rasulullah, contoh syariat Bani Israel. Ini ada dua macam nih, ada yang dipertahankan sampai Nabi Muhammad. Contohnya yang dipertahankan puasa. Puasa itu dipertahankan, di sini pernah ada puasa, Yahudi puasa, Nasrani puasa, Islam puasa, kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ada kan? Puasa itu dipertahankan karena manfaatnya, maslahatnya, faedahnya sampai sekarang masih bisa dirasakan. Tapi ada syariat yang zaman dulu sekarang udah nggak dipakai lagi, tidak diberikan lagi. Misalnya, kalau Bapak Ibu baca surat Kahfi, ada kan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kemana-mana bawa anjing dia. Di dalam gua juga ada anjingnya, gitu. Nah pada masa itu zaman Bani Israel, zaman Romawi dulu, anjing halal. Di zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Itu tahu kan? Jadi ada yang dipertahankan karena tingkat manfaat dan maslahatnya masih berlaku, ada yang tidak dipertahankan. Anjing, babi nggak lagi. Itu tahu kan? Jadi sempurna nih syariatnya, sempurna nih Rasulullah. Kitab sucinya, ya ini. Ada kitab sucinya nih. Nah. Kalau Taurat, Zabur, Injil sudah sampai sekarang nggak ada asli. Tapi Quran sampai sekarang masih bisa dipertahankan. Itu tahu ya? Kapan tuh saya dikasih lihat orang, ada peneliti menemukan Quran di Jepang sudah berusia 285 tahun, 285 tahun yang lalu, dicetaknya 285 tahun yang lalu. Terus kata dia, coba bandingin dengan Quran yang ada sekarang, sama nggak? Diperiksa sama. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ujungnya An-Nas sama. Padahal sudah 285 tahun. Artinya apa? Quran itu memang sampai sekarang dipertahankan oleh Allah keasliannya. Dulu, sekarang, sampai kiamat. Itu kenapa? Ini
keunggulan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad. Jelas ya? Syukur kita. Dekat ya. Tapi syariat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan dirubah sampai nanti zaman ini hilang. Itulah kiamat. Jadi umur Nabi Muhammad, makanya disebut asrafu khalqillah. Nabi Muhammad disebut asrafu khalqillah. Semulia-mulia makhluk ciptaan Allah. Dibandingkan manusia, jauh lebih mulia Nabi Muhammad. Dibandingkan Nabi, jauh lebih mulia. Dibandingkan Rasul-Rasul, paling mulia. Bahkan dibandingkan malaikat, lebih mulia Nabi Muhammad. Mana buktinya? Dibandingkan Jibril, Nabi Muhammad masih lebih mulia. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dipersilakan naik menghadap Allah Rabbul Izzah sendirian. Kata Rasulullah, kenapa dari awal kita sama-sama udah begini jauh, saya disuruh sendirian? Kata Malaikat Jibril, kalau saya paksakan saya bersama engkau pergi ke sana, saya akan terbakar. Jadi satu-satunya manusia yang bisa ketemu Allah sendirian, Nabi besar Muhammad. Ya mulia sekali itu. Itu sebabnya itu asraful anbiya wal mursalin. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling unggul, Nabi Muhammad. Mujizatnya juga paling mulia. Tidak ada Nabi dan Rasul yang mujizatnya sebanyak Nabi Muhammad. Nabi Musa banyak, ada 9. Hebat lebih lagi, lebih banyak lagi. Kalau gitu gimana? Memang sepatutnya Nabi Muhammad mendapat kelebihan itu. Kenapa? Karena Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi, penutup Rasul. Jelas ya? Habis ini dan 3 pasal, 3 bait, 3 kalimat. Ada yang belum jelas? Kalau gitu gimana nih? Gitu. Kalau sudah dijelaskan kayak begini, pilihannya apa? Ya kita memang mesti menghormati Nabi Muhammad. Dengan apa cara menghormatinya? Satu, dengan mau menjalankan sunnahnya. Sunnah teladan Nabi kita tiru. Banyak sunnah Nabi. Ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kita contoh. Ada sunnah takririyah, penegasan Nabi, kita tiru. Yang kedua, bagaimana tuh mengapresiasi Rasulullah? Ini banyak sholawat. Sholawat ada banyak, ada 135 sholawat. Dan sholawat itu dikaitkan dengan doa. Misalnya sholawat tiddiyah, ada kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina tibbil qulub badawa'iha, ada kan? Wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa jilaiha. Itu salawat yang dikaitkan dengan permohonan obat dari penyakit. Nah, salawat kamilah ada kan? Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qalb wa tanfarij bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa usul khawatim, sampai selesai. Itu isinya selawat plus doa. Ada hadis, siapa orang membaca doa didahului dengan baca selawat, doanya nggak ditolak. Ada lagi, ya Rabbi bil Mustafa, ada kan? Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, katanya, dengan kemuliaan
Nabi Muhammad Al-Mustafa, Nabi Muhammad. Salawat dan salam untuk Rasulullah, katanya Nabi Muhammad. Baligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Bapak Ibu kan haji ada maksudnya dong. Di samping mencari doa juga pengen dapat ilmu kan gitu kan. Pengen dapat wawasan, pengen dapat pemahaman gitu. Sampaikan maksud kami ya Allah gitu. Waghfir lana ma madha, ampunlah dosa yang sudah lalu ya Allah. Ya wasi'al karam, yang maha luas dengan kemurahan karunia dan kemuliaannya. Bagus gitu. Jelas? Kalau membaca doa dengan didahului dengan selawat itu menyebabkan doa diterima. Kalau gitu membaca selawat yang tadi bukan bid'ah. Paham ya? Bapak baca kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Terus setiap orang membaca doa didahului dengan membaca selawat, doanya tidak ditolak oleh Allah. Saya hanya kitab itu di tempat lain. At-Targhib wa At-Tarhib. Hadis Targhib wa At-Tarhib. Ada hadis itu. Jadi kalau gitu gimana? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ada lagi nih contoh selawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi. Itu salawat dibahi. Itu salawat doa plus salawat. Kata Rasulullah, siapa orang baca doa didahului dengan baca salawat, doanya tidak ditolak. Itu benar itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Ada jemaah saya itu dulu ya, udah lama ya. Itu kalau melihat lahiriahnya, lihat tampilannya, kayaknya nggak mungkin pergi haji. Mohon maaf ya. Rumahnya sederhana di pinggir kali. Kalau kalinya naik, rumahnya kebanjiran. Dia datang ke rumah saya. Rumah saya dia datang, Pak Ustadz, katanya mohon Ustadz bisa ke rumah saya, berkenan rumah saya. Ada apa Pak? Saya mau pergi haji, kata dia gitu. Saya jawabin saya, nggak salah nih. Gimana ceritanya Bapak bisa pergi haji? Kan Pak Ustadz yang ngajarin. Saya udah lupa ngajarin apa. Rupanya dia yakin banget yang saya ajarin. Jadi dia tuh asal habis subuh, habis asar dibaca tuh salawat dibagi itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada kan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Itu di salah satu baitnya itu. Itu ya Allah, sampaikan salawat pada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah kami menziarahi Nabi Muhammad. Balighna, sampaikanlah kami nazuru, berziarah ke makam beliau. Dibaca ulang-ulang sama dia tuh. Rupanya Allah kabulin. Dia ponakannya datang. Ponakan kencing. Mau pergi aja ngancing gitu. Tahu ngancing? Cing apa cing? Paman ya. Mau pergi aja ngancing katanya. Lu bercanda aja lah, gue duit dari mana pergi haji. Mau nggak pergi haji? Mau kalau ada ongkos apa kan? Bawa dah. Klise, itu klise. Dulu orang kalau menyetak foto pakai klise tuh. Klise orang katanya cing. Nama KTP cing gitu. Kalau itu gue punya. Gitu. Dikasih klise. Dikasih klise terus dikasih fotokopi KTP. Dan gara-gara KTP plus klise pergi haji gitu. Diputusin sama ponakannya berangkat aja dia. Waktu itu tahun 80-an ya. Sekarang bayar, tahun itu berangkat. Dulu. Artinya apa? Doanya dikabulin. Dia nggak pakai ongkos sendiri, ponakan yang berangkatin. Itulah kuasa Allah. Artinya apa? Baca selawat nggak ada ruginya. Dan itu
Sholawat tiba itu ada gunanya. Jelas? Jelas. Saya ditanya sama orang, Ustaz gimana caranya kalau kita kepengen selamat di hari kiamat? Gitu. Saya bilang, di samping mempersiapkan dengan iman yang kuat, amal soleh yang banyak, jangan lupa baca sholawat. Sholawat apa Ustaz yang bisa menyelamatkan kita? Ada tuh doanya tuh di sholawat tiba itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi sallimna min haulil qiyamah. Ya Allah sampaikan sholawat pada Nabi Muhammad. Ya Allah selamatkan kami katanya dari huru hara kiamat. Selamatkan tuh pada waktu orang sedang dari kiamat kan gak gampang Pak. Gunung meletus, tanah terbelah, air laut tumplek ke darat. Susahnya kayak apa? Dari tanah itu terbelah dua, keluar api. Gue takut kita. Luar biasa. Lalu nanti waktu dibangkitkan, ketemu orang begitu banyak, miliaran orang. Gimana menyelamatkannya? Ya tadi itu doa dari sekarang. Jelas? Mudah-mudahan selamat ya. Asal yakin. Makanya kata Nabi, Ud'ullah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sementara hatimu yakin diterima. Kalau berdoa jangan mundur maju, diterima enggak akan diterima. Paham? Mesti yakin. Muqinuna bil ijabah. Yakin diterima. Jelas? Baik. Kita sudahi dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.